Pernah nggak sih kamu ngerasa di kepala kita tuh kayak ada glitch kecil gitu? Tiba-tiba aja muncul pikiran aneh yang sama sekali nggak ngebantu. Nah, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal pikiran-pikiran aneh yang sering banget mampir di kepala kita. Coba deh, perhatiin kalimat ini. Wah, mungkin buat sebagian dari kita ini kedengarannya familiar banget ya. Pikiran kayak gini tuh bisa terasa nyata banget dan dampaknya luar biasa besar. Emosi yang muncul tuh kuat banget, sampai-sampai rasanya apa yang kita pikirin itu udah jadi fakta yang nggak bisa dibantah lagi. Kalau jawabanmu iya, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Pikiran semacam ini tuh super duper umum. Yuk kita mulai petualangan bareng buat ngerti kenapa sih pikiran-pikiran ini bisa muncul dan gimana cara kita menghadapinya. Oke, sekarang mari kita kenalan sama biang keroknya. Anggap aja pikiran-pikiran irasional ini adalah gremlin pikiran yang super usil. Mereka ini suka muncul tiba-tiba di kepala kita dan ya, bikin keributan. Ada 5 jenis nih yang paling sering kita temui. Gremlin yang pertama ini namanya si pecandu pujian. Dia ini bisik-bisik terus di telinga kita, bilang kalau harga diri kita itu sepenuhnya tergantung sama pendapat orang lain. Padahal kan secara logika aja ini mustahil ya, nggak sih? Kita nggak mungkin bisa mengontrol pikiran semua orang. Nah, gremlin ini bikin kita lupa sama fakta itu. Nah, kalau gremlin yang ini jagonya bikin drama. Masalah secuil bisa diubah jadi bencana kolosal. Satu kejadian negatif dianggap sebagai akhir dari segalanya. Dia lupa kalau kita sebagai manusia itu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa dan selalu ada jalan lain. Satu kegagalan itu bukan akhir dunia kan? Gremlin yang satu ini ngerasa punya kekuatan super, bisa baca pikiran. Padahal hobinya cuma lompat ke kesimpulan negatif tanpa bukti apa-apa. Bisa jadi kan ada ribuan kemungkinan lain. Mungkin orang itu lagi melamun, kurang tidur, atau ya emang sekedar nggak lihat kita. Ini bahaya banget. Karena seringnya cuma didasari sama rasa nggak aman kita sendiri. Hati-hati banget sama kata selalu atau tidak pernah. Soalnya gremlin ini licik. Dia ambil satu kesalahan kecil terus dijadiin label buat seluruh diri kita. Seolah-olah semua keberhasilan kita di masa lalu itu hilang, nggak pernah ada. Ini jelas-jelas generalisasi yang nggak adil dan salah total. Dan yang terakhir si monster harus. Gremlin ini kaku banget. Dia punya tuntutan yang mutlak dan gak realistis, yang justru menyangkal sifat alami kita sebagai manusia. Kita semua kan punya batas energi dan emosi. Memaksa diri untuk gak pernah kelihatan rapuh, itu justru bisa bikin stres kronis. Oke, kita udah kenalan nih sama jenis-jenis gremlinnya, tapi penting banget buat diingat, gak semua pikiran irasional itu levelnya sama. Mereka tuh ada di dalam sebuah spektrum yang bisa kita bayangin kayak sebuah peta pikiran. Yuk kita lihat petanya. Pertama, kita masuk ke zona hijau. Nah, kita semua pasti pernah ada di sini. Ini bagian yang normal banget dari pengalaman jadi manusia. Pikiran aneh mungkin muncul pas kita lagi capek atau stres, tapi kita masih bisa dengan gampang mikir, alah apaan sih ini konyol banget, terus ya udah lanjut beraktivitas, anggap aja otak kita lagi ambil jalan pintas mental yang nggak berbahaya. Selanjutnya, zona kuning. Di sini, para gremlin mulai lebih sering mampir dan jadi lebih ngeganggu. Pikiran-pikiran ini jadi pola yang bikin kita cemas. Tapi, dan ini poin kuncinya, sebagian dari diri kita, wawasan kita masih utuh. Kita masih sadar kalau, kayaknya pikiran ini agak berlebihan deh. Dan yang ini adalah zona merah. Di sini, sebuah pikiran bukan lagi sekedar pikiran biasa, tapi udah dianggap sebagai kebenaran mutlak. Keyakinan ini sama sekali nggak bisa diubah, bahkan dengan bukti nyata yang jelas-jelas bertentangan. Ini kondisi di mana pikiran udah benar-benar terputus dari realitas. Jadi, apa dong sebetulnya penanda psikologis yang jelas yang memisahkan antara pikiran aneh biasa dengan masalah yang serius? Apa sih garis merahnya? Nah, disinilah letak perbedaan paling utamanya. Kemampuan untuk mempertanyakan pikiran kita sendiri, yang dalam psikologi disebut insight atau wawasan diri, itu adalah garis pemisahnya. Di sisi yang sehat, ada keraguan, ada kata mungkin. Tapi di sisi lainnya, pikiran itu jadi fakta absolut, kaku, dan nggak bisa diganggu-gugat. Selain itu, para psikolog juga ngelihat beberapa faktor kritis lainnya. Apakah keyakinan itu sangat kaku? Apakah itu menyebabkan penderitaan batin yang hebat? Dan yang paling penting, apakah itu sampai mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari, misalnya pekerjaan atau hubungan kita dengan orang lain? Jadi, poin krusialnya adalah ini.
Selama kita masih bisa menguji pikiran kita terhadap realitas, selama kita masih bisa bertanya ke diri sendiri, tunggu dulu, ini beneran masuk akal nggak sih? Kita masih berada di sisi spektrum yang lebih sehat. Cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Gimana cara kita menjinakkan gremlin pikiran kita sendiri? Ada sebuah alat yang praktis dan bisa dipakai siapa saja. Ini dia, teknik 5 langkah yang simple tapi super efektif. Pertama, A. Activating event. Apa sih pemicunya? Kedua, B. Belief. Kenali gremlin mana yang muncul. Ketiga, C. Consequence. Sadari gimana perasaanmu akibat pikiran itu. Nah, langkah keempat yang paling penting, D. Dispute. Lawan, tantang pikiran irasional itu pakai logika. Dan terakhir, E. Effective new belief. Ciptakan keyakinan baru yang lebih sehat dan lebih rasional. Kita udah memetakan para gremlin, memahami spektrumnya, dan sekarang kita punya alat untuk menjinakkannya. Pertanyaannya sekarang, kembali ke kamu. Dengan semua pengetahuan baru ini, pikiran mana yang akan kamu pilih untuk kamu jinakkan hari ini? Ingat, kendalinya ada di tanganmu.